Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Bukan sekali dua kali, Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun, mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja, mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimangan kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan, hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh ksatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya, danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit kesatria yang badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Oh ya, silakan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Dan tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Baiklah, peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja. "Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah sang raja. Kemudian orang itu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lainnya. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Dan tiba-tiba terlihat Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu saja membuat semua orang kaget dan cemas.
termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindari dari serangan buaya. "Ini luar biasa, ayo terus," teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemeteran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya Baginda Raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," saut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Mendengar permintaan Abu Nawas itu, sontak raja dan semua orang yang hadir saat itu tertawa terpingkal-pingkal. Bukan dihukum, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja malah mendapat hadiah. Dalam khasanah keislaman, nama Abu Nawas begitu familiar di telinga umat muslim. Tokoh sufi yang hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid ini dikenal lewat kisah-kisah cerdiknya yang dapat mengocok perut bagi setiap orang yang mendengarnya. Karena kecerdasannya, Abu Nawas sering dipanggil Baginda Raja Harun untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami sang raja. Namun, karena kedekatan tersebut, banyak pihak yang merasa iri, terutama di kalangan istana kerajaan itu sendiri. Para menteri menilai jika sikap Baginda Raja terlalu berlebihan, sebab status Abu Nawas hanyalah rakyat biasa yang tidak memiliki jabatan penting seperti mereka. Bukan hanya para menteri saja, sang istri Baginda pun begitu benci dengan sosok Abu Nawas. Alasannya karena sikap dan tingkah laku nyeleneh Abu Nawas membuatnya jengkel. Karena itu, sang permaisuri sering memanggil Abu Nawas ke istana hanya untuk memarahi Abu Nawas. Dalam sebuah kesempatan, saat Abu Nawas datang menghadap Baginda Raja, sang raja lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Ngomong-ngomong, kemarin engkau dipanggil permaisuriku, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Wahai Baginda Raja, benar sekali," jawab Abu Nawas. "Sudah kuduga, engkau pasti dimarahi dan dicaci maki seperti sebelumnya," tutur sang raja sambil tersenyum kecil. "Bukan Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Engkau jangan mengada-ngada. Kalau bukan untuk dimarahi dan dicaci maki seperti biasanya, untuk apa permaisuriku memanggilmu?" tanya Baginda Raja penasaran. "Jadi begini Baginda, kemarin permaisuri hanya mengatakan jika hamba ini sangat mirip dengan Baginda Raja. Artinya sama-sama menyebalkan," jawab Abu Nawas membuat Baginda Raja tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar jawaban cerdas Abu Nawas itu, sang raja lalu memberinya sebuah hadiah. Abu Nawas pun segera pamit meninggalkan istana.
Untuk diketahui, Abu Nawas merupakan orang Persia yang lahir sekitar tahun 750 Masehi di Ahwas. Ketika memasuki masa remaja, Abu Nawas banyak belajar ilmu agama, bahasa Arab, serta bersahabat dengan orang Badui di padang pasir. Berawal dari adanya seorang pedagang sukses bernama Abdul Malik. Ia dikenal sebagai orang baik dari negeri Khurasan. Kekayaannya yang berlimpah selalu dimanfaatkan untuk bersedekah. Abdul Malik kerap mengundang orang-orang miskin untuk makan bersama di rumahnya. Sampai ada suatu hari, dia menyedekahkan hampir semua hartanya dan merasakan kelegaan yang jauh lebih nikmat dibandingkan ketika memberi hanya sebagian kecil. Kelegaan itu membuatnya memutuskan menggunakan tiap harta miliknya untuk kesejahteraan fakir miskin. Abdul Malik membebaskan hatinya dari segala kekayaan duniawi dan berserah diri kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika saat sedang menunaikan sholat, Abdul Malik melihat sosok gaib muncul dari lantai kamarnya. Sosok itu ternyata seorang laki-laki berjubah berpenampilan layaknya seorang sufi. Laki-laki misterius tersebut menghampiri Abdul Malik dan berkata, "Wahai Abdul Malik, manusia murah hati dari Khurasan, aku adalah dirimu sendiri karena engkau telah berbuat kebajikan yang sungguh mulia. Kau mampu melepaskan diri dari kekayaan tanpa merasa menjadi orang hebat. Oleh karena itu, aku menganugerahkan kau dari sumber anugerah yang sejati. Ketahuilah, setiap hari dengan cara ini aku akan muncul di depanmu. Saat itu pukullah aku dan aku akan berubah menjadi emas. Ambillah emas itu sebanyak yang kau mau. Tak perlu khawatir kau akan menyakitiku, sebab yang kau ambil akan diganti dari sumber segala anugerah." Setelah berkata demikian, sosok itu pun lenyap seketika. Keesokan harinya, Abdul Malik kedatangan tamu seorang kawan bernama Abu Jahal. Saat mereka berdua sedang asik berbincang-bincang, tidak lama kemudian sosok misterius kemarin yang berpenampilan sufi kembali muncul di hadapan Abdul Malik. Abdul Malik pun segera memukulnya dengan tongkat. Seketika itu juga, lelaki misterius yang dipukulnya berubah menjadi emas. Abdul Malik lalu mengambil bagiannya dan juga memberikan emas kepada Abu Jahal. Melihat peristiwa yang menakjubkan tersebut, Abu Jahal hanya bengong dan terpana. "Sungguh luar biasa," gumamnya. Tanpa mengerti kejadian sebelumnya, Abu Jahal mulai berpikir, alangkah gembiranya jika bisa melakukan hal serupa. Abu Jahal mengetahui bahwa kaum sufi rata-rata punya kekuatan tertentu. Ia pun menyimpulkan hanya perlu memukul mereka untuk mendapatkan emas. Maka terbesitlah di benak Abu Jahal sebuah ide konyol. Dia mengadakan sebuah jamuan pesta makan yang hanya dihadiri para sufi. Ketika para sufi ini sudah makan kenyang, Abu Jahal diam-diam mengeluarkan tongkat dan tanpa ampun dihantamnya para tamu undangan sampai tersungkur ke tanah. "Kenapa tidak ada yang berubah jadi emas?" batin Abu Jahal. Dikarenakan masih penasaran, Abu Jahal kembali memukuli mereka dengan tongkat. Tentu saja perbuatan ini membuat para sufi ketakutan. Mereka serempak kabur berlarian meninggalkan rumah Abu Jahal. Akibat perbuatan tersebut, para sufi mengadukan Abu Jahal kepada Tuan Hakim. Setelah itu ditangkaplah Abu Jahal dan disidangkan.
Di hadapan Tuan Hakim, Abu Jahal beralasan bahwa perbuatannya ini semata-mata ingin meniru Abdul Malik. Pasalnya, dia pernah melihat Abdul Malik memukul seorang sufi, dan seketika itu juga orang yang dipukul berubah menjadi emas. Mendengar pengakuan Abu Jahal yang tidak masuk akal, Tuan Hakim kembali bertanya, "Apa kau yakin dengan yang kau lihat, Abu Jahal?" "Hamba yakin sekali, Tuan Hakim. Kalau tidak percaya, panggil saja Abdul Malik kemari," jawab Abu Jahal. Maka dipanggillah Abdul Malik ke pengadilan untuk dimintai keterangan. Dalam perjalanan ke pengadilan, sosok sufi misterius yang bisa berubah jadi emas membisikkan kepada Abdul Malik apa yang harus dikatakan. "Wahai Tuan Abdul Malik, apa benar yang dikatakan Tuan Abu Jahal?" tanya Tuan Hakim. "Menurut saya Abu Jahal sudah tidak waras, Tuan Hakim. Bisa saja dia sedang berusaha menutup-nutupi hobinya menyiksa orang tanpa alasan," ujar Abdul Malik. "Memang hamba mengenalnya, Tuan Hakim, tetapi yang ia ceritakan tentang kejadian di rumah hamba tidak lebih dari akal-akalan belaka," imbuhnya. Abu Jahal sempat membantah dan memprotes perkataan Abdul Malik. Ia juga menunjukkan barang bukti berupa emas yang didapat dari Abdul Malik. Abu Jahal, Abdul Malik itu saudagar kaya, tentu punya banyak emas," balas Tuan Hakim. Dikarenakan tidak punya bukti dan yang diceritakan tidak masuk akal, akhirnya Abu Jahal dihukum penjara. Sementara Abdul Malik masih melakukan rutinitas seperti biasa, memberikan sedekah uang dan makanan kepada fakir miskin setiap harinya. Abu Nawas perlihatkan wajah setan. Ternyata memang mengerikan. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan. Di dalam perjalanannya, ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan. Kemudian, Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak, "Jangan melompat dari tempat itu." Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada, Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan. "Mengapa di usiamu yang begitu muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanya Abu Nawas. "Karena bosan hidup," jawab pemuda tersebut. Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja. Maka Abu Nawas pun kemudian kembali berkata seperti ini, "Nak, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu kepada Abu Nawas. "Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah, nah dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan dan pergi. Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas, pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat. Tanpa basa-basi, laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas. Adapun pertanyaan laki-laki tersebut yaitu perihal keinginannya yang ingin melihat setan. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat tersebut. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki itu. "Kalau begitu tunjukkan kepadaku
ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas. Itu mudah sekali. Apa kau memiliki cermin di rumah? Kata Abu Nawas. Tentu saja punya, wahai Abu Nawas, jawab laki-laki itu kembali. Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut. Jadi begini caranya. Pandangi cerminmu betul-betul. Tidak butuh waktu lama, kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui, jelas Abu Nawas. Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas hanya bisa tertawa ngakak. Sementara Abu Nawas pun melanjutkan perjalanannya. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh. Sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya. Namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun. "Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau, tanaman-tanaman mati, air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya,
balas kepala dusun. Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan, perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya, tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal 1 dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Abu Nawas berpura-pura gila. Siapa sih Abu Nawas? Tokoh lucu yang juga dianggap ulama besar ini berasal dari Persia. Lahir di Ahwas pada tahun 750 Masehi. Meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Ketika beranjak dewasa, dia mengembara ke Basra dan Kufa. Dia bergaul dengan orang Badui dan belajar bahasa Arab di sana. Ia sangat pandai bersyair, berpantun, dan menyanyi. Setelah dia hafal berbahasa Arab, adat istiadat, dan kebiasaan orang Badui, dia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Namun bersama ayahnya dia pergi ke Baghdad dan menghambakan diri kepada Baginda Raja Baghdad saat itu. Ayahnya Abu Nawas bernama Maulana. Di Baghdad dia diangkat menjadi penghulu kerajaan. Suatu ketika ayah Abu Nawas sakit parah karena memang usianya sudah lanjut dan akhirnya meninggal. Mengetahui hal itu, raja memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas untuk mengubur jenazah ayahnya. Setelah acara pemakaman selesai, Baginda Raja berencana mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu atau kadi kerajaan untuk menggantikan ayahnya. Mengetahui hal itu, Abu Nawas yang diketahui cerdas itu tiba-tiba berperilaku aneh. Orang-orang dibuat heran oleh Abu Nawas. Setelah upacara pemakaman ayahnya, dia mengambil sepotong batang kayu dan menungganginya seperti kuda. Dia berlari-lari dari kuburan ke rumahnya. Pada kesempatan lain, dia mengajak beberapa anak kecil untuk pergi ke kuburan ayahnya. Abu Nawas mengajak anak-anak bermain rebana membuat orang semakin heran dengan kelakuan Abu Nawas dan menganggapnya telah gila karena ditinggal mati ayahnya. Pada suatu hari Baginda Raja mengutus beberapa orang untuk menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kamu dipanggil Raja untuk menghadap beliau," kata salah satu utusan raja. "Untuk apa raja memanggilku? Aku tidak ada urusan dengannya," jawab Abu Nawas seenaknya.
Kamu tidak boleh bersikap seperti itu kepada rajamu, lanjut sang utusan istana. Hei utusan istana, kau tak perlu banyak bicara. Kau ambil kudaku ini dan bawalah ke sungai. Mandikanlah dia supaya bersih dan segar, ucap Abu Nawas sambil memberikan sebatang pisang yang dianggapnya kuda betulan. Para utusan raja hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apakah kau tidak mau menghadap raja? Tanya utusan istana. Katakan saja kepada rajamu, aku sudah tahu, maka aku tak mau menghadap, kata Abu Nawas. Para utusan kerajaan segera menyingkir dari rumah Abu Nawas setelah mereka dilempari dengan debu oleh Abu Nawas. Sesampainya di istana, para utusan melaporkan apa yang terjadi pada Abu Nawas yang dianggap sudah gila. Dengan geram raja berkata, "Dasar kalian, menghadirkan Abu Nawas saja kalian tidak becus. Segera bawa dia ke sini dengan sukarela ataupun dipaksa." Dengan paksa akhirnya Abu Nawas menghadap raja. Namun, lagi-lagi Abu Nawas bersikap seperti orang tidak waras di hadapan rajanya tersebut. Bersikaplah sopan Abu Nawas, tegur raja. Ya baginda raja, tahukan Anda, terasi itu asalnya dari udang. Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas. Tidak baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi? Merasa dilecehkan, baginda raja segera memerintahkan prajuritnya untuk memukuli Abu Nawas sebanyak 25 kali. Usai dipukul, Abu Nawas keluar dari istana dan bertemu penjaga gerbang yang mencegatnya. Hei Abu Nawas, dulu kamu pernah berjanji padaku, jika kau mendapat hadiah dari raja, kau akan membagikannya kepadaku. Nah, sekarang mana bagianku? Tentu saja aku tidak lupa, aku bukan cuma akan memberimu setengahnya, tapi semuanya, jawab Abu Nawas. Tanpa banyak basa-basi, Abu Nawas mengambil kayu agak besar lalu memukuli penjaga gerbang itu sebanyak 25 kali. Tentu saja orang itu berteriak kesakitan dan tidak terima diperlakukan seperti itu oleh Abu Nawas. Hal ini ia laporkan kepada sang raja. Ya tuanku baginda raja, hamba mengadukan Abu Nawas yang telah memukuli hamba tanpa satu alasan. Hamba memohon keadilan dari baginda raja. Segera baginda raja memerintahkan pengawal membawa Abu Nawas ke istana lagi. Raja bertanya, "Hei Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penunggu gerbang istana sebanyak 25 kali?" Abu Nawas menjawab, "Ampun Paduka, hamba melakukannya karena memang sudah sepantasnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba kau terangkan secara jelas apa sebenarnya yang terjadi." "Hamba dan penunggu gerbang istana ini sudah mengadakan perjanjian bahwa jika saya mendapat hadiah dari baginda, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Tadi hamba mendapat hadiah pukulan dari baginda, sehingga saya juga memberikan pukulan itu kepadanya." Baginda bertanya kepada penjaga gerbang, "Hei, apa benar yang dikatakan Abu Nawas? Kau telah mengadakan perjanjian seperti itu?" "Benar tuanku, tapi hamba tidak mengira kalau hadiah dari baginda berupa pukulan," jawab penjaga pintu gerbang. "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya." Ternyata Abu Nawas tidak bersalah. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira karena membawa sekantong uang perak dari baginda. Tetapi sesampainya di rumah dia tetap bersikap aneh dan terlihat memang seperti orang gila beneran. Kelakuan Abu Nawas ini bertahan sampai 1 bulan. Dan akhirnya baginda raja mengangkat orang lain sebagai kadi atau penghulu istana yang baru. Sebenarnya baginda raja ingin mengangkat Abu Nawas untuk menggantikan ayahnya. Setelah mendengar tentang pengangkatan kadi yang baru yang konon katanya bernama Polan, Abu Nawas mengucapkan syukur karena terhindar dari balak yang mengerikan. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya begini,
Pada saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menghadap. Bapaknya berkata, "Hei anakku, aku hampir mati. Coba kau cium telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas menuruti saja perintah ayahnya. Telinga kanan berbau harum, namun telinga kiri berbau busuk. Melihat anaknya kebingungan, akhirnya Syekh Maulana menceritakan apa yang terjadi. Pada suatu hari, datanglah dua orang yang mengadu masalah padaku. Yang satu aku dengar keluhannya, tapi yang satu tidak aku dengar karena aku tidak suka padanya. Ini resiko menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kelak kau menjadi hakim, kamu akan mengalaminya, karena sudah pasti Baginda Raja akan memilihmu menjadi seorang kadi atau hakim. Jika kamu tidak suka menjadi kadi, buatlah alasan yang masuk akal, agar kau tidak terpilih menjadi kadi atau hakim. Itulah sebabnya Abu Nawas berpura-pura gila, hanya agar tidak dipilih menjadi hakim kerajaan. Walaupun begitu, Abu Nawas tetap sering dipanggil ke istana guna diajak konsultasi oleh raja untuk menyelesaikan suatu perkara. Abu Nawas tangkap harimau berjenggot. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat sangat marah kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Tak main-main, bahkan kali ini Baginda Raja ingin membunuh Abu Nawas jika gagal dalam melaksanakan perintahnya. "Hei Abu Nawas, sekarang juga kamu harus mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku akan membunuh engkau," tegas Baginda Raja. "Ya Tuanku Paduka, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan. Namun untuk yang satu ini, hamba mohon waktu 8 hari, jawab Abu Nawas. Setelah percakapan itu, Abu Nawas pulang ke rumahnya. Sepertinya ia sudah menangkap gelagat bahwa kali ini Baginda Raja memang sangat marah kepadanya. Baginda Raja rupanya sedang mencari akal agar dapat mencelakakan Abu Nawas. "Jadi aku juga harus berhati-hati," pikir Abu Nawas dalam perjalanan. Setibanya di rumah, Abu Nawas memanggil 4 orang tukang kayu dan disuruh untuk membuat kandang macan. Hanya dalam 3 hari kandang macan tersebut sudah jadi. Abu Nawas lalu berpesan kepada istrinya agar menjamu orang yang berjenggot apabila datang ke rumah. "Istriku, jika nanti engkau mendengar aku mengetuk pintu, suruh dia masuk ke dalam kandang itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang macan itu. "Baik suamiku," jawab istrinya. Ia kemudian bergegas pergi menuju musola dan membawa sajadah. "Hei Abu Nawas, tumben sholat di sini?" tanya imam dan penghulu musola itu. "Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu, kepada siapa lagi saya mengadu?" jawab Abu Nawas. "Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah." Abu Nawas melanjutkan ceritanya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini, dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu, pikir penghulu itu yang duduk di depan Abu Nawas. "Abu Nawas, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu?" tanya sang penghulu. "Silahkan, hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan," jawab Abu Nawas. Tak menunggu waktu lama, penghulu itu pergi ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga dan dengan wajah berseri-seri. Setelah sampai, ia mengetuk pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka, ia langsung menghampiri istri Abu Nawas dan diajak untuk bersanding. "Hei Adinda, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku."
Kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan sesuatu apapun, kata penghulu itu. Baiklah jika keinginan Tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, terdengar pintu rumah Abu Nawas diketuk oleh seseorang. Ketukan itu membuat penghulu kaget dan kebingungan kemana ia harus bersembunyi. Tuan, silakan bersembunyi di dalam kandang itu, kata istri Abu Nawas sambil menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi, penghulu itu masuk ke kandang itu dan menutupnya dari dalam. Sedangkan istri Abu Nawas segera membukakan pintu sambil menengok ke kanan dan kiri. Abu Nawas lalu masuk ke rumah. "Hei istriku, apa yang ada di dalam kandang itu?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada apa-apa," jawab istrinya. "Apa putih-putih itu?" tanya Abu Nawas dengan penasaran. Lalu melihat penghulu itu gemetaran karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari, Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Para warga ternyata sudah geger ingin melihat harimau berjenggot. Karena seumur hidupnya, mereka tidak pernah melihat harimau berjenggot. Jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas yang telah memiliki seekor harimau berjenggot. Tetapi begitu melihat penghulu di dalam kandang itu, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Selain mengiringi kandang itu sampai ke istana, hingga menjadi arak-arakan panjang, si penghulu menjadi sangat malu. Tak lama kemudian, sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hei Abu Nawas, apa kabar? Apakah kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" tanya Baginda. "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda Raja. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena perasaan malu bercampur takut. Tiba-tiba Baginda Raja menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub. Sebab menurut penglihatan Baginda, yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musola. Abu Nawas buru-buru menimpali. "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap. Ia termenung sesaat karena penghulu dikatakan harimau berjenggot. Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Penghulu, kata Baginda. "Ya tuanku Paduka, perlukah memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" kata Abu Nawas. Baginda Raja menganggukkan kepala tanda setuju. Abu Nawas pun menceritakan apa yang terjadi sebelumnya kepada Baginda Raja. Ya, aku maklum sudah," ujar Baginda Raja sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. Melihat hal itu, Baginda sangat murka kepada sang penghulu. Sebab ia semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya, ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar, setelah sebelumnya dicukur botak agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia melihat seorang penjual buah yang tengah sibuk mengatur buah-buahnya dengan rapi. Abu Nawas yang iseng pun mendekati penjual buah tersebut dan bertanya, "Pak penjual, bolehkah saya mencoba buah ini sebelum membelinya?" Penjual buah dengan ramah menjawab, "Tentu saja Pak, silahkan mencoba." Abu Nawas pun mengambil satu buah apel dari tumpukan buah dan memakannya dengan lahap. Setelah beberapa saat, ia mencicipi buah pir, lalu buah anggur, dan seterusnya. Ia terus mencoba buah-buahan tersebut tanpa berniat membelinya. Melihat tingkah Abu Nawas yang mencicipi buah tanpa berniat membeli,
Penjual buah tersebut mulai kesal. Ia berkata dengan sedikit kesal, "Maaf Pak, Anda sudah mencicipi hampir semua buah yang saya punya. Boleh saya tahu apakah niat Anda membeli buah atau hanya mencoba-coba saja?" Abu Nawas yang cerdik dengan santai menjawab, "Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya sedang mencari buah yang paling enak untuk diberikan kepada istri saya. Saya ingin memastikan bahwa buah yang saya beli benar-benar lezat sehingga istri saya senang. Tapi sepertinya semua buah yang Bapak jual sangat enak. Saya bingung memilihnya." Penjual buah awalnya kesal, tetapi kemudian ia tersenyum mengerti. Ia berkata, "Baiklah Pak. Jika begitu saya akan memberikan harga spesial untuk Anda." Abu Nawas pun tertawa sambil berkata, "Terima kasih Pak, ternyata mencicipi buah-buah ini memberikan manfaat yang baik. Sekarang saya tahu bahwa semuanya enak." Keduanya tertawa bersama. Dan akhirnya Abu Nawas membeli beberapa buah dari penjual tersebut. Ia pulang dengan senang hati, membawa buah-buah lezat untuk istri tercintanya. Setelah berbelanja, Abu Nawas istirahat sejenak. Abu Nawas duduk di bawah pohon di pinggir jalan. Tiba-tiba datanglah seorang pengemis tunawisma yang kelaparan. Melihat keadaan pengemis tersebut, Abu Nawas merasa iba. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas memutuskan untuk berbagi buah-buah yang baru saja ia beli kepada pengemis itu. Ia memberikan beberapa buah apel, pir, dan anggur kepada pengemis tersebut dengan senyum ramah. Tak lama kemudian, seorang pedagang lewat dan melihat Abu Nawas berbagi buah-buahan kepada pengemis. Pedagang tersebut terkesan dengan perbuatan Abu Nawas yang begitu dermawan. Ia mendekati Abu Nawas dan berkata, "Hei sahabatku, aku melihat apa yang kau lakukan tadi. Kau begitu baik hati dan penuh kepedulian terhadap sesama. Bolehkah aku menawarkan sebuah pekerjaan padamu?" Abu Nawas terkejut, namun tertarik dengan tawaran tersebut. Ia menjawab dengan rasa ingin tahu. "Tentu, apa pekerjaan yang kau maksud?" Pedagang itu tersenyum dan menjawab, "Aku memiliki toko buah dan membutuhkan seorang yang pandai dalam memilih buah-buahan berkualitas. Dilihat dari cara kau mencicipi buah-buah di pasar, aku yakin kau memiliki keahlian dalam hal itu. Aku ingin mengajakmu untuk bekerja denganku." Abu Nawas sangat senang dengan tawaran tersebut. Ia tidak menyangka bahwa perbuatannya yang sederhana di pasar dapat membawa keberuntungan dan kesempatan baru baginya. Ia dengan senang hati menerima pekerjaan itu dan berjanji untuk memberikan yang terbaik. Dari kejadian lucu di pasar hingga akhirnya mendapat pekerjaan baru, Abu Nawas mengerti bahwa kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain selalu membuahkan hasil yang baik. Tindakan kecil seperti berbagi buah-buahan kepada pengemis dapat membuka pintu kesempatan yang tak terduga. Abu Nawas pun menjalani pekerjaan barunya dengan penuh semangat dan keahlian dalam memilih buah-buahan terbaik. Ia menjadi karyawan yang dipercaya oleh pedagang dan berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tersebut. Cerita lucu ini mengajarkan kita tentang pentingnya kebaikan dan kepedulian terhadap orang lain. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa dampak positif dalam hidup kita, bahkan membawa keberuntungan dan peluang baru. Ia menggunakan kejadian lucu di pasar untuk mendapatkan harga spesial dan juga memberikan kebahagiaan kepada istri dengan buah-buah yang enak. Abu Nawas pergi ke bulan untuk penuhi perintah Baginda Raja. Ribuan bintang pun jadi saksinya. Baginda Raja lagi-lagi memberikan misi mustahil kepada Abu Nawas. Ia tak bosan-bosannya mengetes kecerdikan Abu Nawas. Kali ini Raja kembali mengajukan sesuatu yang tak wajar, yaitu pergi ke bulan untuk melakukan penyelidikan.
Padahal pada zaman itu jelas-jelas belum ada teknologi canggih dan mutakhir untuk menuju ke sana. Jadi jelas jika misi ini hanya untuk menguji Abu Nawas saja. Saya perintahkan kamu untuk pergi ke bulan, tutur Baginda Raja. Pergi ke bulan? Tanya Abu Nawas. Ya, saya tahu kau adalah seorang pria yang pintar. Kau harus dapat pergi ke bulan, kata Baginda. Oke, saya akan pergi ke sana besok sore yang mulia, jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terkejut. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas menyanggupi tantangan yang ia berikan tersebut. Lalu Baginda Raja bertanya, "Dari mana kamu akan pergi?" "Dari rumahku," jawab Abu Nawas. "Baiklah, saya akan pergi ke sana untuk melihat kau pergi ke bulan besok malam," kata Baginda Raja. Malam itu Baginda Raja bersama dengan menterinya pergi ke rumah Abu Nawas. Ketika Raja dan para menterinya tiba di sana, Abu Nawas sudah tak ada di rumah. Mereka hanya bertemu dengan istrinya. "Di mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Dia baru berangkat ke bulan yang mulia. Dia berkata kalau akan kembali segera," jawab sang istri. "Bagaimana cara Abu Nawas pergi ke bulan?" tanya salah satu menteri penasaran. "Dia memanjat pohon palem di sebelah sana dan akan kembali melalui pohon palem itu juga," jawab sang istri Abu Nawas. Baginda Raja dan para menteri kemudian menghampiri pohon palem yang ditunjukkan istrinya. Terlihat bayangan seseorang yang sedang turun dari pohon itu. "Apakah itu kau Abu Nawas?" tanya Raja. "Ya, ini saya Abu Nawas, Baginda," jawabnya. "Apakah kau menyelidiki bulan dari pohon palem itu?" tanya Raja. "Tidak, saya melakukan penyelidikan ketika mencapai tanah di bulan. Pohon hanya sekedar tangga lewat untuk saya pergi ke bulan," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun tersenyum dengan perkataan Abu Nawas. Ia kemudian menanyakan apa yang dilihatnya di sana. "Tanah dan gunung-gunung, tidak ada tumbuhan di sana," kata Abu Nawas. Masih tak percaya, Baginda pun meminta saksi yang bisa menjelaskan kebenaran akan perkataan Abu Nawas. Abu Nawas bahkan mengatakan bahwa dirinya mampu memberikan hingga ribuan kesaksian. "Siapa mereka yang bersaksi?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas kemudian mengarahkan jarinya ke langit. "Bintang-bintang adalah saksiku jika Baginda tidak mempercayaiku. Baginda dapat menanyakan langsung pada mereka," kata Abu Nawas dengan yakin. Mendengar jawaban itu, Baginda Raja tertawa. "Mengapa kau tak menunggu kami menyaksikan kau pergi ke bulan?" tanya Raja. "Anda terlambat yang mulia, saya hanya dapat pergi ke bulan pada waktu tertentu saja." Jawaban Abu Nawas ketika ditanya Allah sedang apa sekarang. Saat itu banyak tamu yang berkumpul di istana raja. Ternyata tamu tersebut adalah para ulama. Mereka bercengkrama dan membicarakan masalah agama hingga urusan negara. Dan di sela-sela waktu santainya, para ulama tersebut mendadak menerima pertanyaan dari sang raja. Adapun pertanyaan itu adalah, "Adakah di antara kalian yang tahu kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Spontan para ulama tersebut melontarkan balik pertanyaan, "Apakah sang Baginda Raja tidak mempercayai keberadaan Allah?" Tetapi Raja Harun al-Rasyid tetap menegaskan bahwa dirinya sangat percaya dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sang raja tetap mempertanyakan, kira-kira Allah sedang apa sekarang? Para ulama pun saling memandang satu sama lain. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Namun ada satu ulama yang mempertanyakan pertanyaan sang raja, bahwa tidak selayaknya sang raja mempertanyakan itu. Jangan samakan zat Allah dengan manusia. Raja pun menjawab bahwa saya tidak sedang menyamakan zat Allah dengan manusia. Raja masih tetap penasaran,
kira-kira Allah sedang apa sekarang? Sejenak suasana menjadi lenggang dan beberapa saat sang raja teringat dengan sosok Abu Nawas. Tak lama Abu Nawas kemudian dipanggil ke istana dengan menyuruh para pengawal segera menjemputnya. Saat tiba di istana, terlihat beberapa ulama sedang berkumpul. Baginda Raja tampak duduk berwibawa di singgasananya. Setelah itu Abu Nawas dipanggil oleh raja. Abu Nawas kemudian menuju ke hadapan sang raja setelah menyapa para ulama. Belum sempat Abu Nawas duduk sempurna, tanpa basa-basi sang raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, saya ingin menguji kecerdasanmu. Apakah kamu bisa menjawabnya atau tidak?" Para ulama di sini tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan saya. Abu Nawas kemudian menjawab, "Wahai Baginda Raja yang mulia, beliau-beliau ini para ulama adalah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi. Sedangkan hamba hanya orang biasa. Tidak pantas rasanya kalau saya yang menjawabnya. Namun jika Baginda Raja berkenan, pertanyaan seperti apakah yang ditanyakan?" "Tadi saya bertanya pada ulama di sini, kira-kira Allah sedang apa sekarang?" Mendengar pertanyaan itu, sejenak Abu Nawas pun terdiam dan kemudian menjawab, "Saya bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja, tetapi ada syaratnya." Adapun syarat yang diajukan oleh Abu Nawas adalah, saya harus duduk di singgasana Baginda Raja, sedangkan Baginda Raja harus duduk di bawah bersama para ulama. Baginda Raja pun menuruti permintaan Abu Nawas tersebut. Setelah menduduki singgasana Baginda Raja, Abu Nawas berkata dengan lantang, "Kalau Baginda Raja ingin tahu Allah sedang apa sekarang, saksikanlah, Allah sedang mengangkat saya, Abu Nawas, menjadi raja dan Baginda Raja menjadi rakyat biasa." Mendengar jawaban Abu Nawas tersebut, Baginda Raja pun tersenyum. Abu Nawas disuruh memilih ibu kandungnya yang asli. Kisah ini mirip dengan kejadian pada masa Nabi Sulaiman ketika masih muda. Entah sudah berapa hari kasus seorang anak bayi yang diakui oleh kedua orang ibu yang sama-sama sangat ingin memiliki anak. Hakim pun rupanya mengalami kesulitan untuk memutuskan dan menentukan perempuan yang menjadi ibu bayi itu sebenarnya. Kasus ini sudah berlarut-larut tanpa ada keputusan yang jelas. Hakim akhirnya menghadap Baginda Raja untuk meminta bantuan. Baginda pun turun tangan. Baginda memakai taktik rayuan. Baginda berpendapat mungkin dengan cara-cara yang amat halus, salah satu wanita itu ada yang mau mengalah. Tetapi kebijaksanaan Baginda Raja justru membuat kedua perempuan makin mati-matian saling mengaku bahwa bayi itu adalah anaknya. Baginda pun putus asa. Mengingat tak ada cara lain lagi yang bisa diterapkan, Baginda pun berpikir mungkin perlu memanggil Abu Nawas meminta bantuannya. Abu Nawas hadir menggantikan hakim. Abu Nawas tidak menjatuhkan putusan pada hari itu, melainkan menunda sampai hari berikutnya. Semua yang hadir yakin Abu Nawas pasti sedang mencari akal, seperti yang biasa dilakukan. Padahal penundaan itu hanya disebabkan oleh hal lain, yaitu seorang algojo yang harusnya masuk dalam taktik Abu Nawas tidak berada di tempat. Keesokan harinya, sidang pengadilan diteruskan lagi. Abu Nawas memanggil algojo dengan pedang di tangannya. Abu Nawas memerintahkan agar bayi itu diletakkan di atas meja. "Apa yang akan kau perbuat terhadap bayi itu?" kata kedua perempuan itu saling memandang.
Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah satu dari kalian bersedia mengalah dan menyerahkan bayi itu kepada yang memang berhak memilikinya?" kata Abu Nawas. "Tidak, bayi itu adalah anakku," kata kedua perempuan itu serentak. "Baiklah, kalau kalian memang sungguh-sungguh menginginkan bayi itu dan tidak ada yang mau mengalah, maka saya terpaksa membelah bayi itu menjadi dua sama rata dan membagikannya kepada kalian," kata Abu Nawas mengancam dengan spontan. Perempuan pertama girang bukan kepalang, setuju akan tindakan yang akan dilakukan Abu Nawas. Sedangkan perempuan kedua menjerit-jerit histeris, "Jangan, tolong jangan belah bayi itu. Biarlah aku rela bayi itu seutuhnya diserahkan kepada perempuan itu," kata perempuan kedua. Abu Nawas tersenyum lega. Pemilik sebenarnya bayi tersebut sudah diketahui. Abu Nawas segera mengambil bayi itu dan langsung menyerahkan kepada perempuan kedua. Abu Nawas minta agar perempuan pertama dihukum sesuai dengan perbuatannya, karena tidak ada ibu yang tega menyaksikan anaknya disembelih, apalagi di depan mata. Baginda Raja merasa puas terhadap keputusan Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasih, Baginda Raja memberikan sejumlah hadiah atas bantuannya yang sangat berguna. Cara Abu Nawas menurunkan hujan. Kisahnya bermula ketika Abu Nawas melakukan kesalahan yang membuat Baginda Raja sangat marah. Baginda Raja memerintahkan pasukan istana untuk secepatnya menangkap Abu Nawas. Sementara sosok humoris itu yang sedang berada di rumah memberitahukan kepada istrinya, "Wahai istriku, sepertinya aku harus meninggalkan kampung halaman untuk beberapa waktu," ucap Abu Nawas. "Ada masalah apa lagi, wahai suamiku? Kenapa engkau terlihat ketakutan?" tanya sang istri yang sangat khawatir. "Aku telah membuat kesalahan yang membuat Baginda Raja murka. Aku yakin tidak lama lagi pasukan istana datang kemari untuk menangkapku," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengemas bajunya ke dalam tas dan segera pergi meninggalkan rumah. Ternyata dugaan dia benar. Selepas kepergiannya, beberapa prajurit istana datang menggeledah rumah Abu Nawas. "Mana Abu Nawas?" tanya salah satu prajurit kepada istri Abu Nawas. "Dia sudah pergi meninggalkan kampung ini," jawab istri Abu Nawas. Para prajurit pun langsung balik ke istana menghadap Baginda Raja. "Mana Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Nawas sudah tidak ada di rumahnya," kata istrinya. "Dia sudah meninggalkan kampung ini," jawab salah satu prajurit. "Kurang ajar, dia coba menghindari hukuman," pikir Baginda Raja. Sementara Abu Nawas mulai mengembara dan berpindah-pindah tempat dari kampung satu ke kampung yang lainnya. Suatu ketika dalam pengembaraannya, Abu Nawas melintasi sebuah dusun yang sedang dilanda musim kemarau. Abu Nawas yang mengenakan jubah dan sorban layaknya ulama besar sempat membuat perhatian warga. Mereka mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim seorang waliullah untuk menolong dusunnya yang sedang mengalami musim kemarau. Para warga pun segera mengerumuni Abu Nawas. "Assalamualaikum Syekh, sudilah kiranya Tuan Syekh mampir sebentar di rumah kami," pinta kepala dusun. Abu Nawas pun sudah menolaknya, namun karena para warga memaksa, ia pun mau tidak mau menerima ajakan mereka ke rumah kepala dusun. Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan dan diperlakukan istimewa layaknya raja. "Apa yang membuat kalian memperlakukanku sedemikian istimewa, padahal kalian tidak mengenalku?" tanya Abu Nawas. "Begini Tuan Syekh, dari penampilan Tuan, kami yakin kalau Tuan adalah ulama besar yang dikirim Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu desa kami," jawab kepala dusun.
"Memangnya apa yang menimpa desa kalian?" tanya Abu Nawas lagi. "Sudah berbulan-bulan desa kami mengalami musim kemarau. Tanaman-tanaman mati. Air persediaan kami tinggal beberapa ember. Doakanlah desa kami, wahai Tuan Syekh, agar desa kami diturunkan hujan," jelas kepala dusun. Abu Nawas terdiam mendengar keluhan mereka. Ia juga berbulan-bulan tidak mandi dan bajunya sudah lama tidak dicuci. Padahal tujuannya ke sini untuk menumpang mandi. Beberapa lama kemudian muncullah ide cemerlang di otaknya. "Baiklah, aku akan memanjatkan doa kepada Allah supaya desa kalian diturunkan hujan. Tapi ada syaratnya," ujar Abu Nawas. "Apa itu syaratnya, Tuan Syekh?" "Kami bersedia melakukannya," balas kepala dusun. "Syaratnya adalah kumpulkan semua air persediaan kalian dan ditaruh di tengah lapangan," perintah Abu Nawas. Para warga pun membawa air terakhir yang mereka miliki. Total air yang terkumpul hanya 2 ember. Kemudian air tersebut ditaruh di tengah lapangan. Abu Nawas melepas bajunya dan mencucinya dengan air di ember pertama. Sedangkan air di ember kedua dia gunakan untuk mandi. Melihat hal itu, para warga pun menjadi terkejut. "Wahai Tuan Syekh, itu air terakhir persediaan kami yang rencananya untuk minum anak-anak kami," ucap salah satu warga. Perbuatan Abu Nawas ini tentunya mengundang reaksi kemarahan warga. Ada yang mencemooh, ada yang membentak, ada pula yang menghujat. Namun di tengah kegaduhan itu, Abu Nawas dengan tenang mengangkat bajunya yang dicuci, lalu menjemurnya, dan perkataan para warga tidak dihiraukannya. Para warga bertambah emosi sehingga hendak memukulinya. Tapi niat mereka langsung terhenti karena tiba-tiba terdengar suara guntur yang disusul hujan lebat. Penduduk pun lupa dengan marahnya, bahkan sebaliknya. Mereka berebutan mencium tangan Abu Nawas dan mulai berteriak kegirangan menyambut datangnya hujan yang sudah lama ditunggu. Saat itu sang kepala dusun menghampiri Abu Nawas. "Tuan Syekh, sebenarnya doa apa yang Tuan panjatkan sehingga langit berkenan menurunkan hujan?" tanya kepala dusun. Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Begini, doaku biasa saja. Tapi jubahku ini tinggal satu dan tidak pernah dicuci selama berbulan-bulan. Bila aku menjemurnya, pasti hujan akan turun deras. Mungkin karena langit tidak tahan dengan bau jubahku ini," celetuk Abu Nawas cengengesan. Mendengar hal itu, sontak para warga langsung tertawa terpingkal-pingkal. Sejak saat itu Abu Nawas mulai menetap di sana sembari menunggu kemarahan Baginda Raja reda. Dikisahkan, Abu Nawas sering bepergian keluar kota untuk tujuan berdagang. Di kota tersebut, Abu Nawas sering mampir di warung makan langganannya. Suatu ketika, Abu Nawas baru saja tiba di kota itu dan seperti biasanya mampir di warung makan langganannya itu. "Aku pesan 1 ayam dan 2 butir telur. Tapi bayarnya kalau dagangannya sudah terjual habis. Boleh tidak?" tanya Abu Nawas. "Silahkan Abu Nawas, kamu kan langganan di warung ini." "Tentu saja boleh," jawab pemilik warung. Ketika selesai makan, ia pun pergi untuk menjual dagangannya. Setelah 3 bulan berlalu, dagangan Abu Nawas pun habis. Kemudian Abu Nawas pergi mendatangi kembali warung makan langganannya. "Aku pesan makanan seperti dulu, 1 porsi ayam dan 2 butir telur," ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas selesai makan, ia pun berkata, "Aku minta total tagihannya. Jangan lupa digabung dengan tagihan 3 bulan yang lalu," kata Abu Nawas. Si pemilik warung menghitung tagihannya dan memberikan secari kertas.
Ini total tagihannya, cukup 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Apa? 200 dirham? Hanya untuk 2 porsi ayam dan 4 butir telur, kamu mau memerasku? Tanya Abu Nawas emosi. Harga ini sudah cukup murah, coba kau pikir, ayam yang kau makan sejak 3 bulan lalu, jika setiap harinya dia bertelur maka akan menghasilkan ayam-ayam yang banyak, dan jika dijual akan menghasilkan ribuan dirham. Tapi aku hanya menyuruhmu membayar 200 dirham saja, kata si pemilik warung. Ini tidak adil, hanya akal-akalanmu saja, kata Abu Nawas. Mereka berdebat tanpa hasil dan memutuskan untuk menghadap Tuan Hakim. Ketika keduanya menemui Hakim, ternyata Hakim berpihak kepada pemilik warung. Lalu Hakim bertanya, apakah kalian berdua menyepakati harga sejak 3 bulan yang lalu? Tanya Tuan Hakim. Tidak, Tuan Hakim, jawab Abu Nawas. Kalau begitu ayam yang kamu makan kemungkinannya bisa menghasilkan ratusan ayam dan telur, tutur Tuan Hakim. Ya, itu mungkin saja, tapi kalau ayamnya hidup, sedangkan ayam yang aku makan sudah mati dan dimasak, balas Abu Nawas. Namun pendapat Abu Nawas tidak dihiraukan oleh Tuan Hakim karena ia cenderung memihak pada pemilik warung. Aku minta kasus ini ditangguhkan sampai besok pagi karena waktu sudah menjelang sore, pinta Abu Nawas. Permintaan Abu Nawas pun dikabulkan Tuan Hakim. Seharian Abu Nawas memikirkan cara agar bisa memenangkan kasusnya. Pada esok harinya, berangkatlah Abu Nawas menuju tuan rumah Hakim. Setibanya di sana, ternyata si pemilik warung sudah datang lebih awal. Kenapa kau terlambat dan membuat mereka menunggu? Tanya Tuan Hakim. Maaf Tuan Hakim, tadi ada tamu bisnis. Ia minta biji gandum untuk ditanam. Terpaksa aku harus merebusnya dahulu, dan setelah matang aku berikan kepadanya untuk ditanam. Itulah yang membuatku datang terlambat, kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Hakim dan pemilik warung menertawakan Abu Nawas. Lalu dengan nada mengejek, si pemilik warung berkata kepada Abu Nawas, luar biasa, aku baru dengar ada biji gandum yang sudah direbus, ditanam, dan kemudian bisa tumbuh. Tuan Hakim dan pengacara tertawa terpingkal-pingkal. Setelah tawa mereka mereda, Abu Nawas berkata, itu memang aneh. Tapi kenapa kalian tidak tertawa ketika ada ayam yang sudah dimasak dapat bertelur dan berkembang biak, lalu dipatok harga sebesar 200 dirham, kata Abu Nawas. Spontan Tuan Hakim dan pemilik warung terdiam, tak sepatah kata pun keluar dari mulut mereka. Kenapa kalian terdiam? Apa harus aku yang tertawa? Tanya Abu Nawas. Wajah mereka berdua langsung pucat dan setelah terdiam agak lama, Abu Nawas pun keluar. Dan akhirnya Abu Nawas dapat lolos dari siasat licik si pemilik warung. Kecerdikan Abu Nawas menangkap matahari. Cerita sufi kali ini mengisahkan kecerdikan atau kecerdasan Abu Nawas menangkap matahari dalam sebuah sayembara. Abu Nawas adalah seorang pujangga pada masa Khalifah Harun al-Rasyid. Ia termasuk salah seorang penyair yang sangat melegenda pada zaman itu. Pada suatu saat, Baginda Raja ingin membuat rakyatnya bahagia. Pasalnya, rakyat mengeluhkan kepada raja tentang betapa panasnya terik matahari kala itu. Karena itu, raja mengadakan sayembara untuk menangkap matahari. Namun hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. Cepat, panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus dilakukan, perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada apa gerangan Paduka memanggil hamba?
tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku, jawab Baginda Raja. Kalau boleh tahu apa pengaduan mereka Paduka Yang Mulia? Barangkali hamba bisa membantu, balas Abu Nawas. Raja akhirnya menceritakan apa yang dikeluhkan masyarakat akhir-akhir ini. Kemudian Abu Nawas menanyakan apa yang dikehendaki oleh sang raja dengan kondisi seperti itu. Raja pun kemudian menceritakan idenya untuk menangkap matahari dan menunjuk Abu Nawas untuk melakukannya. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja, Abu Nawas? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu, ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu dalam bekerja di ladang, kata Abu Nawas mengusulkan. Usulan Abu Nawas ternyata tidak diterima oleh sang raja. Karena jika mereka diliburkan, mereka tidak bisa makan. Tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap, balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, mungkin menangkap matahari pekerjaan yang mustahil dilakukan. Namun karena ini adalah titah raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman, tegas sang raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. Lebih baik aku sholat isya dulu, nanti aku malah ketiduran, pikir Abu Nawas. Ia pun kemudian menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide untuk menangkap matahari. Esok paginya dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari? Tanya Baginda Raja. Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatannya untuk menangkapnya, jawab Abu Nawas. Apa yang kau butuhkan? Katakan padaku, balas Baginda Raja. Abu Nawas kemudian meminta sesuatu yang perlu disiapkan untuk menangkap matahari. Saya minta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor, pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan. Kamu lihat kan matahari itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap pada sang raja untuk mengkonfirmasi pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan pada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan padaku, titah Baginda Raja. Kemudian para menteri memanggil Abu Nawas untuk menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka Yang Mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hai Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada dan aku juga masih merasakan panasnya, sanggah Baginda Raja. Tak percaya benar Yang Mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau tidak. Ia pun membuka kantong tersebut, ternyata isinya hanya air.
"Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjai saya," herdik Baginda Raja. "Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti dia tidak akan menampakkan dirinya," jawab Abu Nawas beralasan. "Matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau dia melihat ada saudaranya di atas," ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. "Ini saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan ada mataharinya," tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa geleng-geleng kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Itulah kisah cerdik Abu Nawas menangkap matahari. Semoga terhibur. Kisah Abu Nawas tipu dibalas dengan tipu. Ada seorang yogis atau ahli yoga mengajak seorang pendeta bersekongkol akan memperdaya Abu Nawas. Setelah mereka mencapai kata sepakat, mereka berangkat menemui Abu Nawas di kediamannya. Ketika mereka datang, Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilahkan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka masuk dan menunggu sambil berbincang-bincang santai. Seusai sholat, Abu Nawas menyambut mereka. Abu Nawas dan para tamunya bercakap-cakap sejenak. "Kami sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami," kata ahli yoga. "Dengan senang hati. Lalu kapan rencananya?" tanya Abu Nawas polos. "Besok pagi," kata pendeta. "Baiklah, kalau begitu kita bertemu di warung teh besok," kata Abu Nawas menyanggupi. Hari berikutnya mereka berangkat bersama. Abu Nawas menggunakan jubah seorang sufi, ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Di tengah jalan mereka mulai diserang rasa lapar karena mereka memang sengaja tidak membawa bekal. "Hei Abu Nawas, bagaimana kalau engkau saja yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga? Karena kami akan mengadakan kebaktian," kata pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari dusun satu ke dusun yang lain. Setelah derma terkumpul, Abu Nawas membeli makanan yang cukup untuk 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata kepada mereka, "Mari segera kita bagi makanan ini sekarang juga," kata Abu Nawas. "Jangan sekarang, kami sedang berpuasa," kata ahli yoga. "Tetapi aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah pada kalian," kata Abu Nawas menawarkan jalan keluar. "Aku tidak setuju, kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun," kata pendeta. "Betul, aku pun tidak setuju karena waktu makanku besok pagi. Besok pagi aku baru akan berbuka," kata ahli yoga. "Bukankah aku yang engkau jadikan alat pencari derma? Dan derma itu sekarang telah kutukarkan dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagian sendiri. Itu tidak masuk akal," kata Abu Nawas mulai merasa jengkel. Namun begitu pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan. Abu Nawas mengambil bagian yang menjadi haknya. Abu Nawas penasaran, ia mencoba sekali lagi meyakinkan kawan-kawannya agar mengizinkan ia memakan bagiannya, tetapi mereka tetap saja menolak. Abu Nawas benar-benar merasa jengkel dan marah. Namun Abu Nawas tidak memperlihatkan sedikitpun kejengkelan dan kemarahannya. "Bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian?" kata pendeta kepada Abu Nawas. "Perjanjian apa?" tanya Abu Nawas. "Kita adakan lomba. Barang siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka ia akan mendapat bagian yang terbanyak. Dan yang kedua lebih sedikit. Dan yang terburuk,
akan mendapat paling sedikit. Pendeta itu menjelaskannya. Abu Nawas setuju. Ia tidak memberi komentar apa-apa. Malam semakin larut, embun mulai turun ke bumi. Pendeta dan ahli yoga mulai mengantuk dan tidur. Abu Nawas tidak bisa tidur, ia hanya berpura-pura tidur. Setelah merasa yakin kawan-kawannya sudah terlelap, Abu Nawas menghampiri makanan itu. Tanpa berpikir dua kali, Abu Nawas memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah merasa kekenyangan, Abu Nawas baru bisa tidur. Keesokan hari mereka bangun hampir bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri mulai bercerita. Tadi malam aku bermimpi memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirvana. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini, kata ahli yoga. Pendeta mengatakan bahwa mimpi ahli yoga benar-benar menakjubkan. Betul-betul luar biasa. Kemudian giliran pendeta menceritakan mimpinya. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu, dan ternyata memang benar. Aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bertemu dengan beliau, dan yang lebih membahagiakan lagi adalah aku diberkatinya, kata pendeta dengan wajah berseri-seri. Ahli yoga juga memuji-muji kehebatan mimpi pendeta. Abu Nawas hanya diam. Ia bahkan tidak merasa tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga buka mulut, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk tidak menanyakan mimpi Abu Nawas. Kalian tentu tahu Nabi Daud alaihissalam. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi berbincang-bincang dengan beliau. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Aku katakan, aku berpuasa karena aku memang tidak makan sejak dini hari. Kemudian beliau menyuruhku segera berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak benar-benar mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan makanan itu, kata Abu Nawas tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat, pendeta dan ahli yoga saling berpandangan satu sama lain. Kejengkelan Abu Nawas terobati. Kini mereka sadar bahwa tidak ada gunanya coba-coba mempermainkan Abu Nawas. Pasti hanya akan mendapat celaka sendiri. Kisah ketika Abu Nawas mau terbang hingga menggegerkan penduduk kota. Abu Nawas seolah tidak kehabisan akal dalam membuat sensasi publik. Tidak jarang pula dengan kecerdikannya itu, Abu Nawas mengkritik raja dan memberi nasihat kepada khalayak luas. Suatu hari, Abu Nawas sesumbar kalau dirinya ingin terbang. Sontak pernyataan Abu Nawas itu menyebar ke penjuru kota dan menjadi bahan pergunjingan semua orang. Banyak dari penduduk kota yang menganggap Abu Nawas gila dan tidak mungkin bisa melakukan niatnya. Kabar Abu Nawas mau terbang ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Sang raja kemudian langsung memanggil Abu Nawas ke istana untuk dimintai keterangannya. "Wahai Abu Nawas, benarkah engkau ingin terbang?" tanya Baginda Raja. "Benar Baginda, hamba ingin terbang. Besok Jumat silakan datang bersama penduduk lainnya untuk menyaksikan hamba yang ingin terbang jika masih ragu," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Baiklah jika begitu. Tetapi jika engkau berbohong, maka bersiaplah untuk menanggung hukumannya." Saat hari yang dijanjikan tiba, Abu Nawas naik ke sebuah gedung yang tinggi. Orang-orang telah menantikannya. Banyak yang ragu dengan kemampuan Abu Nawas untuk terbang layaknya burung.
Setelah lapangan sudah penuh sesak, Abu Nawas perlahan mulai mengepakkan tangannya dari atas gedung layaknya burung. Tingkah Abu Nawas ini pun mengundang reaksi penonton. Salah seorang penonton berkata, "Hai Abu Nawas, engkau telah membohongi kami. Kau tidak bisa terbang, maka engkau layak mendapat hukuman." Mendengar teriakan itu, Abu Nawas dengan sigap menjelaskan apa yang ia lakukan. "Dengarlah saudara-saudara, aku hanya mengatakan kalau aku ini mau terbang, bukan mengatakan aku bisa terbang. Bukankah dari tadi aku memang mau terbang?" Penonton yang sudah berkumpul itu pun sadar bahwa memang kepakan tangan Abu Nawas menunjukkan bahwa ia hanya mau terbang, bukan bisa terbang. Itulah mengapa kalian harus hati-hati dalam menerima suatu berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, lanjut Abu Nawas. Karena tingkah Abu Nawas itu, Baginda Raja kemudian paham dan tidak menjatuhkan hukuman kepada salah satu rakyatnya itu. Begitulah Abu Nawas dengan segala kecerdikannya. Pada suatu hari, Abu Nawas dengan santai menyisir jalanan kota. Ia mendapatkan perintah dari Raja Harun ar-Rasyid untuk memantau keadaan rakyatnya. Tiba-tiba, langkahnya terhenti tepat di lapangan yang tengah penuh dengan kerumunan warga. Abu Nawas penasaran dengan apa yang terjadi di sana. Ternyata di lapangan itu tengah ada pertunjukan monyet ajaib. Monyet ajaib ini dapat memahami bahasa manusia dan hanya patuh pada perintah tuannya saja. Dengan sombong sang tuan mengadakan sayembara dengan hadiah beberapa keping emas. Barang siapa yang mampu membuat monyet miliknya mengangguk-angguk, maka ia berhak mendapatkan hadiahnya. Banyak warga telah mencoba dengan berbagai macam cara, tapi si monyet tak juga berhasil ditaklukkan. Hal ini semakin membuat Abu Nawas penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Abu Nawas memberikan beberapa pertanyaan kepada si monyet. "Hei monyet, tahukah engkau siapa aku?" Monyet pun menggelengkan kepala. "Apakah engkau takut pada tuanmu?" pancing Abu Nawas. Si monyet pun tetap diam dan tidak menganggukkan kepala. "Oh, ternyata kamu tidak takut ya pada tuanmu," sahut Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mengancam si monyet. "Hei monyet, apabila kau tetap diam, maka aku akan melaporkanmu kepada tuanmu kalau kamu tidak takut padanya. Dan pasti dia akan marah memberikan hukuman." Si monyet pun mulai ragu dan akhirnya dengan spontan si monyet mengangguk-anggukkan kepalanya karena takut pada tuannya. Penonton pun bersorak girang karena Abu Nawas berhasil membuat si monyet menganggukkan kepalanya. Si pemilik monyet sangat marah dan memukuli monyetnya dengan kayu karena merasa malu. Kisah Abu Nawas dikabarkan mati. Setelah kejadian Abu Nawas menjual Baginda Raja menjadi budak, Baginda Raja pulang ke istana dan langsung memerintahkan para prajuritnya menangkap Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas telah hilang entah kemana, karena ia tahu sedang diburu para prajurit kerajaan. Dan setelah ia tahu para prajurit kerajaan sudah meninggalkan rumahnya, Abu Nawas baru berani pulang ke rumah. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi pagi mencarimu." "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa?" tanya sang istri. "Raja ku jadikan budak." "Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak, dan jadi budak itu sengsara." "Sebenarnya maksudmu baik, tapi Baginda pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu." "Menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku?" "Pasti kau akan dihukum berat.
Gawat, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Abu Nawas masuk ke dalam. Ia mengambil air wudhu, lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah itu Abu Nawas berpesan kepada istrinya, apa yang harus dikatakan bila baginda datang. Tidak berapa lama kemudian tetangga Abu Nawas geger, karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa ini?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah? Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda yang mendengar kabar tersebut pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau agak susut, mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar, menyenangkan dan menghibur baginda raja. Baginda raja beserta beberapa pegawai dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia memberi laporan kepada baginda bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku tak berdaya, baginda raja merasa terharu dan meneteskan air mata. Beliau bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir Abu Nawas untukku?" "Ada paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah," kata baginda raja. "Suami hamba, Abu Nawas, memohon sudilah kiranya baginda raja mengampuni semua kesalahannya, dunia akhirat, di depan rakyat," kata istri Abu Nawas terbata-bata. "Baiklah kalau itu permintaan Abu Nawas," kata baginda raja menyanggupi. Jenazah Abu Nawas diusung di atas keranda. Kemudian baginda raja mengumpulkan rakyat di tanah lapang. Beliau berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku, Sultan Harun al-Rasyid, telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat, dan kalianlah sebagai saksinya." Tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul lari tunggang langgang, bertubrukan, dan banyak yang jatuh terkilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan baginda. Pakaiannya yang putih-putih bikin baginda gemeter juga. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya baginda dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku." "Jadi kau masih hidup?" "Iya baginda, segar bugar. Buktinya, ini hamba merasa lapar dan ingin segera pulang." "Kurang ajar. Ilmu apa yang kau pakai, Abu Nawas?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi, guru hamba yang sudah meninggal dunia." "Ajarkan ilmu itu kepadaku." "Tidak mungkin baginda. Hanya guru hamba yang mampu melakukannya. Hamba tidak bisa mengajarkannya sendiri." "Dasar pelit," baginda menggerutu kecewa.